Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla al ibadati wa zalika haqiqatu makna syahadah. Artinya sesungguhnya dasar pokok dasar agama itu ialah tahu terhadap apa yang disembahnya sebelum melakukan amal ibadah, dan pengetahuannya itulah hakikat makna syahadah. Awal wajibun alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni. Yang pertama wajib terhadap manusia tahu yang disembah serta dalil bisa. Kalau akaidnya iman itu ada 50 perkara, 20 sifat wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz di Allah. Jadi jumlah 41. 4 yang wajib di para rasul, 4 yang mustahil di para rasul, 1 yang jaiz di para rasul. Jadi jumlahnya 9. 9 sama 41, jadi jumlah 50 akaidnya. Sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Sifat mustahil juga ada 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakaliman, adam, hudus, fana, mumasalatul lil hawadisi, itiyaj, ta'adud, ajzu, karaha, jahlun, mausamam, umyun, bukmun, azizan, karihan, jahilan, maitan, asama, ma'abakama. Kalau sifat yang zaid di para rasul ada 1, yaitu al-a'radul basariyah, artinya sifat kemanusiaan seperti manusia biasa. Kalau sifat yang zaid di Allah ada 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarku, artinya mengerjakan sesuatu yang mungkin adanya atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Di para rasul ada 4, jaiz 1, mustahilnya juga 4. Yang wajib di para rasul ada 4, jaiz 1, mustahilnya juga 4. Sidik, amanah, tablik, fatonah, benar terpercaya, menyampaikan serta pintar. Kizib, hianat, kitman, biladah, bohong, hianat, menyembunyikan serta bodoh. Kalau sifat zaid di para rasul ada 1, yaitu al-a'radul basariyah, artinya sifat kemanusiaan seperti manusia biasa. Manakah pembagian sifat yang wajib di Allah itu yaitu 1, sifat wujud. Kalau mananya sifat wujud wajib Allah Ta'ala ada, mustahil Allah Ta'ala tiada. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Qul marrabbus samawati wal ardi qulillah, artinya katakanlah olehmu Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakan Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang menciptakan langit 7, bumi 7, serta apa-apa yang ada antara bumi dan langit. Dari atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala ada, yaitu wujudu hazihil mahlukati, artinya adanya ini seluruh alam. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kedua yaitu sifat qidam. Kalau mananya sifat qidam wajib Allah Ta'ala terdahulu adanya, mustahil Allah Ta'ala baru adanya. Qadarilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, artinya kalau Allah Ta'ala terdahulu tiada,
terdahulu tiada awalnya dan yang terkemudian tiada akhirnya dan yang tahu terhadap zahir dan batin. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala terdahulu adanya, yaitu annahu lawi taja ilah annahu law kana hadisan lah taja ila muhdisin wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala baru adanya tentu Allah terhadap mengadakannya, sedangkan kalau Allah perlu terhadap yang mengadakannya itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ketiga yaitu sifat baqa. Kalau mana sifat baqa wajib Allah Ta'ala kekal abadi, mustahil Allah Ta'ala rusak. Qadarillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya Allah kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala kekal abadi, yaitu annahu law kana mayitan laka annahu law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala rusak tentu Allah baru adanya, sedangkan kalau Allah baru adanya itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang keempat yaitu sifat mukhalafatul lil hawadisi. Kalau mana sifat mukhalafatul lil hawadisi wajib Allah Ta'ala beda dengan segala sesuatu, mustahil Allah Ta'ala serupa dengan segala sesuatu. Karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laisa kamitsli syai'un. Artinya tidak ada satu perkara pun yang menyerupai Allah. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala beda dengan segala sesuatu, yaitu annahu law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala serupa dengan segala sesuatu tentu Allah baru adanya, sedangkan kalau Allah baru adanya itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kelima yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Kalau mana sifat qiyamuhu binafsihi wajib Allah Ta'ala berdiri dengan zat yang mustahil Allah Ta'ala tiada berdiri dengan zat. Karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya katakanlah olehmu, artinya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang hidup serta yang berdiri dengan zatnya. Karena dari atas penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala berdiri dengan zatnya, yaitu annahu lawi taja ila mahalin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala perlu tempat tentu Allah sifat, sedangkan kalau Allah sifat itu mustahil. Annahu lawi taja ila musisin lakana hadisan wa kaunuhu hadisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala perlu terhadap yang mengadakannya tentu Allah baru adanya, sedangkan kalau Allah baru adanya itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang keenam yaitu sifat wadaniyat. Kalau mana sifat wadaniyat wajib Allah Ta'ala esa, mustahil Allah Ta'ala baik zatnya baik sifatnya baik fi'ilah, mustahil Allah Ta'ala berbilang-bilang baik zatnya baik sifatnya baik fi'ilah. Karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah olehmu Muhammad kalau Allah Ta'ala itu satu. Dari penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala itu Maha Esa, yaitu annahu law kana mu'taddidan lam yujad syai'un min hazihil makhluqati. Artinya kalau Allah Ta'ala berbilang-bilang tentu tidak akan ada semua makhluk. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ketujuh yaitu sifat kudrat. Kalau mananya sifat kudrat wajib Allah Ta'ala Maha Kuasa, mustahil Allah Ta'ala lemah. Karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu Maha Kuasa. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa yaitu annahu law kana ajizan lam yujad syai'un min hazihil makhluqati. Artinya kalau Allah Ta'ala lemah tentu tidak akan tercipta macam-macam makhluk. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kedelapan yaitu sifat iradat. Kalau mananya sifat iradat wajib Allah Ta'ala Maha menentukan, mustahil Allah Ta'ala terpaksa. Karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa'alul lima yurid. Artinya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu Maha menentukan. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala Maha menentukan yaitu annahu law kana karihan lakana ajizan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala terpaksa tentu Allah Ta'ala lemah, sedangkan kalau Allah Ta'ala lemah itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang kesembilan yaitu sifat ilmu. Kalau mananya sifat ilmu wajib Allah Ta'ala pintar, mustahil Allah Ta'ala bodoh. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha bikulli syai'in alim.
Artinya Allah Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu maha mengetahui. Dalil atau menjelaskan menurut akal bahwa Allah Ta'ala pintar, yaitu annahu law kana jahilan lakana ajizan lam yakun muridan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala bodoh tentu Allah terpaksa, sedangkan kalau Allah Ta'ala terpaksa itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-10 yaitu sifat hayat. Mustahil kalau mana sifat hayat wajib Allah Ta'ala hidup, mustahil Allah Ta'ala mati. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Artinya dan bertawakallah kepada Allah yang hidup yang tidak akan pernah mati. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala hidup yaitu annahu law kana mayitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala mati tentu tidak terbukti maha kuasa, tidak terbukti maha menentukan, tidak terbukti maha mengetahui. Sedangkan kalau Allah Ta'ala tidak kuasa, tidak menentukan, tidak mengetahui, itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-11 yaitu sifat sama. Kalau mana sifat sama wajib Allah Ta'ala mendengar, mustahil Allah Ta'ala tuli. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha sami' wa huwa sami'un alim. Artinya sesungguhnya dan Allah Ta'ala itu yang maha mendengar serta maha melihat. Dalil atau menjelaskan menurut akal bahwa Allah Ta'ala maha mendengar yaitu annahu law kana sami'an annahu law lam yakun sami'an lakana naqisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala tuli tentu Allah zat yang memiliki kekurangan, sedangkan kalau Allah zat yang memiliki kekurangan itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-12 yaitu sifat basar. Kalau mana sifat basar wajib Allah Ta'ala melihat, mustahil Allah Ta'ala buta. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innallaha sami'um basir. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar serta maha melihat. Dalil atau menjelaskan menurut akal bahwa Allah Ta'ala maha melihat yaitu annahu law lam yakun basiran lakana naqisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala buta tentu Allah zat memiliki kekurangan, sedangkan kalau Allah zat memiliki kekurangan itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-13 yaitu sifat kalam. Kalau mana sifat kalam wajib Allah Ta'ala berkata, mustahil Allah Ta'ala bisu. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa takliman. Artinya dan telah berkata-kata Allah kepada Nabi Musa dengan kalam yang sempurna. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah Ta'ala berfirman yaitu annahu law lam yakun bukman lakana naqisan wa huwa muhalun. Artinya kalau Allah Ta'ala bisu tentu Allah zat memiliki kekurangan, sedangkan kalau Allah zat memiliki kekurangan itu mustahil. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-14 yaitu sifat kaunuhu qadiran. Kalau mana sifat kaunuhu qadiran wajib Allah Ta'ala bukti yang kuasa, mustahil Allah Ta'ala lemah. Dalil atau penjelasan bahwa Allah bukti yang kuasa yaitu dalilah sifat kudrat. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-15 yaitu sifat kaunuhu muridan. Kalau mana sifat kaunuhu muridan wajib Allah Ta'ala bukti yang menentukan, mustahil Allah Ta'ala terpaksa. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa Allah bukti yang menentukan yaitu dalilah sifat iradat. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-16 yaitu sifat kaunuhu aliman. Kalau mana sifat kaunuhu aliman wajib Allah Ta'ala bukti yang pintar, mustahil Allah Ta'ala bodoh. Dalil atau penjelasan bahwa Allah bukti yang mengetahui yaitu dalilah sifat ilmu. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-17 yaitu sifat kaunuhu hayyan. Kalau mana sifat kaunuhu hayyan wajib Allah Ta'ala bukti yang hidup, mustahil Allah Ta'ala mati. Dalil atau penjelasan bahwa Allah bukti yang hidup yaitu dalilah sifat hayat. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-18 yaitu sifat kaunuhu sami'an. Kalau mana sifat kaunuhu sami'an wajib Allah Ta'ala bukti yang mendengar, mustahil Allah Ta'ala tidak mendengar. Dalil atau penjelasan bahwa Allah bukti yang mendengar yaitu dalilah sifat sama. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-19 yaitu sifat kaunuhu
basiran. Kalau mana sifat kaunuhu basiran wajib Allah Ta'ala bukti yang melihat. Sahil Allah Ta'ala tidak melihat. Dari atas penjelasan bahwa Allah bukti yang melihat, yaitu dalilah sifat basar. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-20 yaitu sifat kaunuhu mutakaliman. Kalau mana sifat kaunuhu mutakaliman wajib Allah Ta'ala bukti yang berkata, berfirman. Mustahil Allah Ta'ala bisu. Dari atas penjelasan bahwa Allah bukti yang berkata, yaitu dalilah sifat kalam. Kalau sifat zaidi Allah ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarku, artinya mengerjakan sesuatu yang mungkin adanya atau meninggalkan sesuatu yang mungkin adanya. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, iyasya yuzhibukum wa yati bihalqin jadid, artinya jika dia menghendaki niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Innama amruhu iza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun, artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dari atas penjelasan tentang sifat yang zaid di Allah, yaitu annahu law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu lasara jaizu wajiban aw mustahilan wa huwa muhalun, artinya kalau Allah wajib mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mungkin adanya, maka pasti sesuatu yang wajib dan mustahil adanya. Sedangkan kalau sesuatu yang wajib dan mustahil adanya itu mustahil. Manakah pembagi yang wajib di para rasul ada 4, jaiz 1, mustahilnya juga 4. Yang wajib di para rasul ada 4, jaiz 1, mustahilnya juga 4. Sidik, amanah, tablik, fatona, benar terpercaya, menyampaikan serta pintar. Kizib, hianat, kitman, biladah, bohong, hianat, menyembunyikan serta bodoh. Manakah pembagi sifat yang wajib di para rasul itu, yaitu 1, sifat sidik. Kalau pada sifat sidik wajib para rasul benar, mustahil para rasul dusta. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, artinya kalau para rasul dusta tentu kabar dari Allah. Artinya, dan ceritakanlah olehmu kisah Ibrahim dalam Al-Quran, sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan ia seorang nabi. Dari atas penjelasan menurut akal bahwa para rasul benar, yaitu annahu law qazabu syai'an mimma annahu law qazabi khabar annahu law qazabu lakana khabarullahi kasiban wa huwa muhal, artinya kalau para rasul dusta tentu kabar dari Allah dusta, sedangkan kalau kabar dari Allah dusta itu mustahil. Sifat wajib bagi para rasul yang kedua yaitu sifat amanah. Kalau mana sifat amanah wajib para rasul terpercaya, mustahil para rasul khianat. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Dari atas penjelasan menurut akal bahwa para rasul terpercaya, yaitu annahu law khanu bi fi'li muharamin aw makruhin lakunna ma'murina bimisli zalik wala yasihu annu marabi muharamin aw makruh, artinya kalau para rasul khianat dengan mengerjakan sesuatu yang haram atau makruh, maka pasti kita semua diperintah untuk mengerjakan sesuatu yang haram atau makruh. Tidak benar kita semua diperintah untuk mengerjakan sesuatu yang haram atau makruh. Sifat wajib bagi para rasul ketiga yaitu sifat tablik. Kalau mana sifat tablik wajib Allah Ta'ala, wajib para rasul menyampaikan, mustahil para rasul menyembunyikan. Karena dalilah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma alaina illal balagul mubin, artinya dan itulah kewajiban kami yang kami sampaikan kepada, artinya dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan dengan jelas. Dari atas penjelasan menurut akal bahwa para rasul menyampaikannya itu annahu law qatamu syai'an mimma umiru bitablighi lakana ma'murina bikitmanil ilm wala yasihu annu marabi likatimal ilmi mal'un lianna katimal ilmi mal'un, artinya kalau para rasul
menyembunyikan yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan, maka pasti kita semua diperintah untuk menyembunyikan ilmu. Sedangkan tidak benar kita semua diperintah untuk menyembunyikan ilmu, sebab sesungguhnya menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Sifat wajib bagi para rasul yang keempat yaitu sifat fatonah. Kalau mana sifat fatonah wajib, para rasul pintar mustahil, para rasul bodoh. Karena dalillah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima innahu an ala qaumi. Artinya, dan itulah keterangan kami yang kami sampaikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Dilihat menjelaskan menurut akal bahwa para rasul pintar itu annahu lawing tafat anhumul fatonatu lamma qadaru ayyukimu hujjata alal hasmi. Artinya apabila para rasul tidak pintar, maka pasti tidak bisa menegakkan hujah, tidak bisa mengalahkan musuh. Sedangkan kalau para rasul tidak bisa mengalahkan musuh, itu hukumnya mustahil. Kalau sifat yang zaid di para rasul ada satu, yaitu al-a'radul basariyah, artinya sifat kemanusiaan seperti manusia biasa. Karena firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Artinya, katakanlah olehmu Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kamu yang telah menerima wahyu. Dalil atau penjelasan menurut akal bahwa para rasul mempunyai sifat kemanusiaan seperti manusia biasa, yaitu musahadatuha bihim alaihimus salatu wassalam. Artinya para sahabat telah menyaksikan bahwa para rasul mempunyai sifat kemanusiaan seperti manusia biasa. Rukun iman jumlahnya ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab, 4 iman kepada para rasul, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qada-qadar, baik buruk semuanya datangnya dari Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20 sifat. Sifat mustahil juga ada 20 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Wujud artinya ada, qidam artinya terdahulu, baqa kekal abadi, mustahil Allah fana, mukhalafatul lil hawadisi, beda Allah dengan segala yang baru, qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah dengan zatnya, wahdaniyat Allah esa, zatnya, sifatnya dan fiilnya, kudrat Allah kuasa, iradat Allah menentukan, ilmu Allah pintar, hayat Allah hidup, sama Allah mendengar, basar Allah melihat, kalam Allah berkata, qadiran bukti Allah kuasa, muridan bukti Allah menentukan, aliman bukti Allah pintar, hayyan bukti Allah hidup, sami'an bukti Allah mendengar, basiran bukti Allah melihat, mutakaliman bukti Allah berfirman. Malaikat yang wajib diketahui itu ada 10 malaikat itu tentara Allah, 10 malaikat itu prajurit Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi-bagi rizki, Israfil tugasnya meniup sangkakala, Israel tugasnya mencabut nyawa, Munkar dan Nakir tugasnya memeriksa di dalam kubur.
Rokib tugasnya mencatat amal baik, Atid tugasnya mencatat amal buruk, Malik tugasnya menjaga pintu neraka, Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Kitab-kitab yang diturunkan Allah 104 jumlahnya, wajib kita meyakininya, karena itu rukun iman. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Adam, 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi terakhir, Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui itu ada 25. Hafalkanlah anak-anak, janganlah lama-lama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi terakhir, Nabi kita semuanya, Nabi Rasul paling mulia, Muhammad itu namanya, Arab Quraisy itu bangsanya, ayahnya Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah, dilahirkannya di Makkah, alam Sanin tahun gajah, Rabiul Awal bulannya, tanggal ke-20-nya, April bulan Masehinya, tanggal ke-20-nya. Kalau bilangan tahunnya 500 riwayatnya, 70 penambahnya, serta 1 itu lebihnya. Wajib mengetahuinya, nasab leluhur nabinya, Muhammad utusan Allah, Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putranya Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putranya Kilab, Kilab putranya Murrah, Murrah putranya Ka'ab, Ka'ab putranya Lu'ay, Lu'ay putranya Ghalib, Ghalib putranya Fihir, Fihir putranya Malik, Malik putranya Nador, Nador putra Kinana, Kinana putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putranya Ilyas, Ilyas putranya Mudar, Mudar putranya Nizar, Nizar putranya Ma'ad, Ma'ad putranya Adnan. Dari Adam hingga ke Adam haram mengetahuinya, sebab tiada jalan soheh, sebab tiada jalan soheh.
Wajib diketahuinya nasab leluhur nabinya, leluhur dari ibunya Muhammad putra Aminah, Aminah putrinya Wahab, Wahab putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Zahrah, Zahrah putranya Kilab. Bertemulah dan ayahnya di nasab yang kelimanya, Kilab bin Murrah namanya, jadi ibu dan ayahnya masih satu keturunan. Nabi Muhammad berputra 7, Thaib, Qasim dan Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum, ditambah Ibrahim yang beribunya dari Maria. Fatimah, Ummu Kulsum, ditambah Ibrahim yang beribunya dari Maria. Shadaqallahul